nanya nih dok, kalau misalkan ini kan tadi kan Kak Feli sempat ada sharing menggunakan metode IREX. Kira-kira penerapannya sendiri metode IREX ini ke Kak Feli itu gimana sih dok selama proses persalinan kemarin? Oke, jadi ya sesuai dengan protokol aja yang di rumah sakit ini ada. Jadi kan puasanya nggak lama-lama, terus juga habis selesai operasi langsung kakinya aja udah bisa bergerak gitu. Jadi begitu sampai di kamar langsung bisa dikasih makanan, kasih minum. Terus kayaknya sore-sore 12 jaman ya, udah bisa berdiri, bisa jalan ke Nggak WC. nyampe 12 jam aku. Nggak nyampe malah. Biasa ideal 12 jam, tapi ini lebih cepat lagi gitu. Iya. Hari pertama udah mandi. Udah 7 mandi. jam aku. 7 jam udah bisa. Tadi aja udah tiktokan tuh sama dokter. Udah, habis ini mau tiktokan sama dokter Thomas. Jadi 7 jam after persalinan tuh udah bisa warawiri ya Kak, udah keliling-keliling ya. Tapi dari kemarin juga pas aku masih di ruang operasi kan, susternya minta kayak bisa ini nggak muter badannya ke kanan. Aku udah langsung angkat kaki aku ke kanan. Walaupun itu masih dalam efek obat bius gitu ya, tapi aku masih kayak sadar gitu, kakinya udah bisa angkat sendiri. Terus misalnya diangkat belakangnya bisa nggak? Aku angkat, udah langsung bisa. Tapi nggak sakit. Nggak sakit. Gitu. Jadi pemulihannya cepet ya Kak untuk dengan penerapan metode IREX ini ya dok ya. Oke. Kak Feli, Kak Ito ada pertanyaan lagi nih. Boleh dong di sounding lagi nih secara langsung, kemarin kan baru dari tulisan aja nih. Mungkin penyebutannya pada masih banyak yang mau bertanya-tanya, masih banyak yang bingung. Nama dari baby artinya apa? Gimana tuh Kak? Boleh Oke. Penyebutannya itu namanya kan Graziella Bible Emanuela. Jadi penyebutan di tulisannya Graziella, tapi kalau penyebutannya itu ada T-nya, Graziella. Soalnya ejaan Itali kayak gitu kan, aku suka Itali. Iya. Jadi namanya Graziella Bible Emanuela. Bacanya ada T-nya. Sebenarnya kan kalau ejaan tulisannya nggak ada T-nya, tapi karena penyebutannya kita ikutin logat Itali, jadi Grazie itu dibaca Grazie. Iya. Ala Itali banget. Graziella. Ya. Sabar ya nak, maaf ya namanya berat. Enggak, aku berat. Artinya apa tuh Kak? Artinya adalah mengucap syukur atas firman dan penyertaan Tuhan yang menjadi nyata. That's right. Tuh, karena memang kehadirannya Bible ini kita benar-benar nggak nyangka secepat itu Tuhan kasih kepercayaan untuk punya buah hati ya. Dari sebulan kita menikah berarti ya? Iya, dari sebulan. Pokoknya Hito masih di Labuan Bajo, tiba-tiba aku tes ternyata aku positif, terus udah gitu tiba-tiba ternyata udah 5 minggu ya dok, waktu ngecek ya, udah 5 minggu, apa nanya sama dokter kayak, dokter ini ada nggak? Soalnya kan aku waktu itu nanyanya apa ya dok? Kayak takutnya yang nggak ada isinya, yang kosong atau janinnya nggak berkembang, jadi panik gitu. Jadi benar-benar pas aku udah tahu udah positif, aku ngecek itu sampai besokannya dicek lagi pakai alat lagi, baru habis itu pas itu pulang itu langsung ketemu sama dokter Thomas, langsung lah dia nangis karena bener-bener padahal masih lihat kantongnya doang. Masih lihat kantongnya doang ya dok, jadinya belum ya. Ada. Iya, kontrol berikutnya baru ada. Ini kan sayang, udah keluar ini anaknya. Kak Feli, Kak Ito, kira-kira kalau respon dari keluarganya nih kan, Kak Feli ini kan memang anak satu-satunya ya kalau dari keluarga Kak Feli. Respon mama, respon saudara-saudara di rumah gimana sih Kak pas tahu baby girl is coming? Iya, udah pada nggak sabar. Sebenarnya kan rencananya tadi kita 17 November ya dong, 17 November rencananya. Terus udah gitu ternyata pas aku ulang tahun 2 November tuh aku langsung WhatsApp dokter Thomas, dok aku kayaknya kontraksi deh. Terus dokter tanya kontraksi kayak gimana, karena kan aku belum pernah kontraksi, jadi aku juga masih nanya kontraksi tuh kayak gimana sih, mulusnya kayak gimana. Terus dokter bilang kayak kram kalau lagi mau haid, tapi ini lebih parah. Aku kalau haid nggak pernah kram juga, jadi kayak aduh aku gimana ngejelasin aku kontraksi apa enggak tuh gimana, aku bingung. Akhirnya aku cuma bilang pokoknya aku mau naik tangga nggak bisa, aku ngerangkak jalannya saking sakitnya kiri kanan. Oh ya udah berarti itu kontraksi, coba dilihat di 10 menit sekali atau apa gitu ya dok, kalau masih ada kontraksi lagi berarti beneran kontraksi, kamu ke UGD gitu kata dokter Thomas. Ya udah kita langsung ke UGD ya Wi. Ya, betul.
besokannya, Betul. karena itu udah malam. Besokannya terus bener ada kontraksi ya dok, bener ada. Interupsi. Ini kita di mute ya? Kalau kita di mute ini nggak ada yang dengar. Ini di mute kak. Tadi udah Oke. Gitu guys. Oh. Kavelo jadinya kan. Yang mute mereka. Mereka. Kak Feli, Kak Tapi- Hito, Dokter Thomas, mau tahu dong ceritanya kenapa akhirnya memilih metode persalinan SC? Mungkin banyak yang pengen tahu nih. Mungkin dari Dokter Thomas, Dok, kenapa sih akhirnya dokter dan Kak Feli memutuskan untuk oke deh kita SC aja dengan metode IREX ini? Mungkin ada beberapa alasan atau mungkin Ya, ada sejarahnya nih kenapa pengen SC atau gimana? Bisa dijelasin dan diceritakan. Oke, berarti gini sih, kalau aku sih dari waktu itu nanya sama dokter, aku bilang, dokter aku pengen persalinannya normal, terus udah gitu dokter bilang oke gitu kan, terus udah gitu karena aku sempat beberapa kali ke UGD, karena aku pendarahan, terus udah gitu ada potensi pecah ketuban juga, jadi aku kayak mikirnya, dokter apa aku sesar ya, terus dokter Thomas pun cuma bilang, nanti kita lihat 36 minggu, normal atau sesar, kalau sekarang ditentuin, ya apa namanya itu namanya cuma raba-raba doang ya dok, jadi dokter bilang nanti kita lihat pas 36 minggu aja gimana normal atau sesar. Nah tapi habis itu aku mikir kayak ini kan lagi pandemi, terus udah gitu apa namanya kan kita harus benar-benar ngikutin prokes ya, jadi kayak kalau mau lahiran pun harus PCR dulu H-1 sebelum masuk, terus udah gitu juga nanti pas di rumah sakitnya kita di antigen lagi, jadi benar-benar biar safety untuk semuanya. Jadi aku karena aku anaknya panikan banget, aku nggak siap kalau harus misalnya udah pecah ketuban atau kontraksi, terus aku harus nunggu hasil PCR-ku dulu baru tindakan atau apa gitu. Jadi aku kayak lebih prepare ya kak. Iya, pengen lebih prepare banget sih, karena namanya juga anak pertama, cucu pertama juga dalam keluarga, dan maksudnya memang keadaan lagi kayak begini, aku jadi memang lebih memilih untuk di sesar, apalagi sekarang ada IREX, jadi kayak ya puji Tuhan lah bener-bener lancar banget lahirannya, kayak air aja gitu ngalir gitu. Jadi ya udah, jadi bukan dari awal pun dokter Thomas ngomong langsung kayak ya udah sesar aja, enggak, tapi bener-bener kayak kita lihat dulu 36 minggu, kalau bisa normal, kalau sesar gitu. Tapi aku yang memang langsung ambil keputusan aku mau sesar dan mau IREX, karena banyak teman-teman aku juga yang di Bina Medika itu tuh pada nyaraninnya Vel IREX deh, itu benar-benar kayak buat aku yang pecicilan ya, selama hamil 9 bulan aku nggak bisa pecicilan samsat, aku langsung bisa balik pecicilan lagi gitu, dan gak hoax beneran gitu. Pantangan-pantangan pada saat hamil langsung wah hilang ya kak. Termasuk Iya langsung favorit keluar, pas udah keluar anaknya langsung hah? Bebas, aku bebas gitu ya kak. Oke, Dokter Thomas, mau bertanya dong, dokter, sebenarnya Kak Feli ini tipe-tipe pasien, mungkin kan ada nih pasien yang kalau sakit-sakit agak ngeluh. Nah, kayaknya Kak Feli ini tipe-tipe pasien yang kuat ya dok ya, maksudnya karena mungkin dari fisiknya, dari psikisnya juga, mungkin kan dokter pasti lebih tahu nih karena setiap bulan kan yang memantau, mulai dari gizi. Ya, kalau Feli sih modelnya yang pasien yang ini ya tahan sakit sih tahan, cuman mungkin panik kali ya. Panik, Parno. Heboh gitu, Yoi. panik. Tapi yang lain overall oke kok, dia termasuk pasien yang baik. Sayang lagi live ya. Jadi Maksudnya baik tuh dalam arti nurut gitu, nggak oh ada. iya. Kan ada kan pasien yang banyak nawar, Iya, kayak gitu. iya. Kalau dia enggak sih. Dia lebih baik nanya. Ya Iya, kan? nanya mulu. Ganggu dokter Thomas. Nanya ya oke gitu, tapi kan kadang-kadang ada yang nawar pokoknya. Oh bisa ya, iya. Kalau dokter udah bilang A, aku sih langsung A gitu, langsung ngikutin. Kayak misalnya waktu itu aja, dok aku mau cat rambut dong, boleh nggak? Habis itu kayak udah nggak usah genit-genit dulu, nanti gimana, maksudnya kan nggak tahu apa segala macamnya. Ya udah aku langsung nurut. Oke. Maksudnya ngecat rambut aja tuh aku WhatsApp dokter Thomas dan dokter Thomas ngeladenin. Statusnya lebih jadi teman curhat. Iya sih, tapi ya kayak bener, dok Bible nggak gerak deh kayaknya, udah 2 jam, ya udah ntar dikasih tahu coba disenterin,
Terus udah gitu diapain lagi dok waktu itu? Kasih lagu, Kasih makan yang manis-manis, kayak emaknya kan manis. Jadi dia doain makan yang manis-manis. Pas respons banget lagi waktu pas ditinggal kerja aja dia kan selalu nanya nih gimana, tanya dokter dulu. Iya kita juga sebenarnya panikan. Kamu tanya Soalnya dia dokter. makan apa aja kan main dia makan terus kan asal-asal dimakan nggak pernah lihat kandungannya bla bla bla. Akhirnya ya udah selalu nanya. Waktu itu kita sempat makan permen udah sampai 10 bungkus aku ya. iya. Makan permen udah sampai 10 bungkus. Baru Habis itu kita lihat kandungan di belakangnya tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Terus aku langsung WhatsApp dokter mau pengakuan dosa, aku bisa makan permen tapi aku nggak tahu kalau ternyata nggak boleh. Terus ya udah kata dokter kalau udah tahu nggak boleh ya udah, kalau udah terlanjur ya udah gitu ya dok. Iya, nggak bisa dikeluarin Nggak lagi. bisa dikeluarin lagi. Tapi puji Tuhan tuh aku udah Pelajaran kasih untuk nextnya. Iya pelajaran untuk nextnya. Jadi sekarang nggak apa-apa kalau mau beli makanan, aku udah pengen banget sama itu dicek aman nggak buat ibu hamil gitu. Sama sekarang berarti aman nggak untuk ibu menyusui. Gitu deh. Pokoknya apapun yang ditanya dokter tuh fast respon banget. Jadi aku happy. Jadi happy ya kak. Jadi memang dari Kak Velia sendiri juga tipe mama yang aktif ya dok. Maksudnya banyak bertanya,